lebih juara insya Allah, kira-kira begitu. Doa dari saya selaku Gubernur Jawa Barat. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan live event Rakornas Partai Hanura 2023 bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, hari ini Partai Hanura kembali merapatkan barisan dan menyelenggarakan rapat koordinasi nasional tahun 2023. Ada 300 peserta yang akan mengikuti Rakornas Partai Hanura 2023 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Para peserta ini terdiri dari unsur DPP, 38 Ketua DPD, 38 Ketua Bapilu DPD, 38 Ketua OKK DPD, Forkompida, dan juga tokoh masyarakat serta tokoh agama dari Jawa Barat. Dan tema yang diangkat dalam Rakornas untuk kali ini adalah membangun dari daerah dengan hati nurani untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja yang akan menjadi bahasan utama dalam Rakornas Partai Hanura untuk hari ini, kita akan langsung berbincang bersama Pak Beni Ramdhani selaku Ketua Panitia Pengarah sekaligus Waketum Partai Hanura. Selamat sore Pak Beni. Mbak Rara, selamat sore. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, salam sehat selalu ya Pak. Pak, sebelum kita membahas ataupun saya ingin mengetahui bagaimana pembahasan di Rakornas untuk hari ini, saya ingin mengetahui apa sebetulnya alasan utama pemilihan Gedung Merdeka di Bandung, Jawa Barat sebagai tempat penyelenggaraan Rakornas hari ini. Ya, Bandung kota yang sangat tidak asing ya. Dulu seorang psikolog asal Belanda dan juga dosen itu pernah menyampaikan bahwa kota Bandung, bumi Pasundan adalah kota yang diciptakan Tuhan saat Tuhan sedang dalam tersenyum. Nah, kenapa memilih di Gedung Merdeka? Inilah gedung yang memiliki sejarah penting. Perjalanan bangsa ya, negara-negara di dunia, khususnya negara-negara di wilayah kawasan Asia Afrika. 68 tahun lalu, tepatnya 18 hingga 25 April di Gedung Merdeka yang dulu dikenal sebagai Gedung Concordia, di sini dilaksanakan konferensi Asia Afrika. Diinisiasi oleh 5 negara, tidak hanya Indonesia, tapi juga oleh Bank Abba Birma, kemudian India, Sri Lanka, dan Pakistan. Dan saat pelaksanaan konferensi Asia Afrika yang diikuti 29 negara, dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno, pemimpin ya atau ketua konferensi yaitu Ali Sosro Amijoyo. Jadi gedung inilah yang memiliki nilai sejarah penting, ya, sejarah peradaban yang sangat besar, lahir dari Indonesia, dari Gedung Merdeka, Kota Bandung, dengan apa yang kita kenal yaitu Dasasila. Dasasila ini adalah kerjasama antar negara di wilayah Asia Afrika, menolak imperialisme, ya, menolak kolonialisme, menolak diskriminasi, menolak penjajahan negara terhadap negara yang lain, menuntut penghormatan atas persamaan hak negara-negara bangsa. Jadi Hanura memilih Gedung Merdeka untuk mengambil nilai-nilai sejarah penting itu, karena tentu inilah yang diwariskan oleh para pendiri bangsa yang hebat, tokoh-tokoh besar negara yang hebat, dan tentu tanggung jawab sejarah itu hari ini diemban oleh semua komponen dan elemen bangsa dan juga adalah kader-kader Partai Hanura. Artinya ada makna yang mendalam dalam pemilihan lokasi Rakornas. Nah, mengenai Rakornas sendiri Pak Beni, apakah akan ada kejutan dari Rakornas kali ini? Pembahasan seperti apa yang akan diutamakan ataupun difokuskan Pak? Ya, yang pasti dalam pembukaan nanti Ketua Umum akan menyampaikan pidato politiknya, yang pidato politik itu diberi nama Dasasila Bandung Partai Hanura untuk Indonesia. Rakornas yang diikuti 38 Ketua DPD, 38 Ketua Bapilu, ya Badan Pemenangan Pemilu, 38 Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan. Ini akan berlangsung selama 3 hari di Bandung. Di sana nanti akan dirumuskan pertama tentang bagaimana pemenangan pemilu yang menjadi target Partai Hanura dan strategi apa yang harus dilakukan. Kedua, konsolidasi dengan penguatan organisasi. Kita sudah lolos ya untuk menjadi peserta pemilu, tapi tanggung jawab tidak hanya ada di 38 DPD, 514 kabupaten kota, tapi juga 72.000 pengurus di level ranting atau kelurahan desa dan juga kurang lebih ya di desa dan kelurahan serta anak ranting. Nah, ini kita lakukan konsolidasi untuk menuju pemenangan, termasuk pembentukan saksi. Kurang lebih kita akan mempersiapkan 1,6 juta saksi yang akan bertugas mengawal
suara Partai Hanura di pemilu 2024. Dan setelah itu, Ketua DPD ada di komisi tersendiri nanti akan merumuskan rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah. Nah, 10 atau dasar sila yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Umum yang disebut dasar sila Bandung Partai Hanura untuk Indonesia, itu adalah prinsip-prinsip dasar Partai Hanura dalam menyikapi situasi politik dan ekonomi global dan juga kondisi tanah air. Nah, itu nanti akan dielaborasi dalam Rakornas dan itu akan menjadi masukan kita yang akan kita berikan pada pemerintah. Oke. Nah, sebelum kita menyimak kemudian pidato politik dari Ketua Umum, ini mengenai tadi Pak Beni sudah menyinggung mengenai pemilu 2024. Ini bagaimana sebetulnya optimisme dari Partai Hanura untuk mendapatkan kursi DPR dengan memenuhi syarat ambang batas parlemen? Ya, pertama kita sudah lolos ya sebagai peserta. Kita punya mesin politik mereka yang hari ini masih duduk di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, jumlahnya 809 anggota DPR. Dan tentu struktur partai yang sudah kita perkuat, tidak hanya pusat tapi juga hingga pada level desa kelurahan. Pak Beni, mereka yang akan bekerja untuk memenangkan Partai Hanura lolos ke parlemen di pemilu 2024. Pak Beni, mohon maaf saya harus potong terlebih dahulu karena kita akan sama-sama menyimak pidato politik dari Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Usman Sabtaodang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bangkit! Jaya! Menang! Yang terhormat Saudara Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang kita cintai bersama, yang pernah menjadi kader yang kita dukung sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan memang kalau didukung sama Hanura itu pasti jadi. Banyak contohnya yang didukung sama Hanura, itu jadi semua. Di sini saya hari ini didampingi oleh seluruh pengurus DPP Partai Hanura. Dari Kesekjenan, Bendahara Umum, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Wakil-Wakil Ketua Umum, Wakil-Wakil Bendahara, Wakil-Wakil Sekjen, pengurus, dan hadir pula di sini semua ketua-ketua DPD seluruh Indonesia. Terkhusus Ketua DPD Jawa Barat. Ya, Jawa Barat tidak asing bagi saya pernah di sini dulu, pernah tinggal di Jalan Soka 8 di Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat, pernah di Perapatan Ciatel, Jalan Muhammad Toha. Masya Allah, indah Jawa Barat ini. Dan waktu itu saya masih muda. Sekarang yang muda-muda lebih banyak lagi. Yang muda-muda ini luar biasa. Terutama di kabupaten-kabupaten kota Jawa Barat. Kabupaten kota Jawa Barat persis kayak dulu. Banyak anak-anak mudanya. Ya, milenial. Dan sekarang zamannya milenial. Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda tadi saya lihat hampir 15.000 di luar. Tidak bisa masuk karena ruangannya terbatas. Saya mohon maaf
dan terutama pada pemakai jalanan yang sangat terganggu ini hari. Saya sekali lagi mohon maaf, saya tidak menyangka seperti itu masyarakat Jawa Barat ini. Karena yang tertanam di hati kita adalah hati nurani. Luar biasa. Itu kasih masuk aja nggak apa-apa. Biarinlah. Biar berdiri juga nggak apa, nggak ada tempat duduk. Nah, kebanggaan saya lagi pada kader-kader. Kader-kader ini sekarang bukan kadir. Kader benaran. Kader yang mencintai dirinya. Setelah dia mencintai dirinya, dia mencintai hatinya. Setelah dia mencintai hatinya, dia tanamkan rasa memiliki daerahnya. Itu sebabnya saya katakan, tagline dari Partai Hanura sekarang adalah berpihak kepada daerah. Ingat saudara-saudara sekalian, hanya bisa daerah makmur, bangsa ini baru makmur. Bila mana sejahtera daerah-daerah ini, baru Indonesia itu sejahtera. Kebahagiaan itu adanya di daerah-daerah. Itu sebabnya tidak heran pemerintah Republik Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo ini membangun infrastruktur di daerah-daerah. Itu fakta yang tidak bisa disangkali. Pembangunan yang dilakukan itu adalah untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di daerah-daerah. Dan bila mana pemimpin daerah itu tidak menangkap sinyal-sinyal pembangunan daerah untuk menjasakan daerah, maka daerah itu akan ketinggalan. Saudara, saya bangga dengan pemerintah daerah. Banyak yang berhasil, tapi masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Karena saya hampir rata sudah mengelilingi daerah itu. Hampir rata karena saya dari dulu selalu berada di kelompok pembangunan politik daerah. Saya pernah di utusan daerah, fraksi utusan daerah, dewan pimpinan daerah, dewan perwakilan daerah. Hanya dengan daerah Indonesia itu bisa maju. Hanya dengan daerah Indonesia itu maju. Jangan mimpi kalau sebagian daerah tidak maju, Indonesia makmur. Kemakmuran itu adalah milik bangsa Indonesia. Setuju saudara? Setuju saudara? Bangkit, jaya, menang. Saudara, kita sedang menghadapi pertarungan untuk berpihak kepada rakyat. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang sudah membuktikan keberpihakan kepada rakyat? Rakyat sudah tidak bodoh lagi. Rakyat paham semuanya. Rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul berpihak kepada rakyat. Betul? Saudara, ingat bahwa kita berada di sini membicarakan sesuatu yang betul-betul menyentuh kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada generasi muda.
Karena dia nanti yang akan menggantikan kita ini. Saya tidak mau berpanjang lebar. Saya ingin menyatakan bahwa semua manusia Republik Indonesia membutuhkan lapangan kerja. Itu sebabnya lapangan kerja ini menjadi penting. Begitu banyaknya kita mengirim tenaga kerja kita ke luar negeri. Saudara, padahal kita masih butuh banyak pekerja-pekerja. Tapi kenapa kita kirim untuk mengambil skill, transfer of teknologi agar kita bawa pulang sehingga kita tidak lagi menggunakan expert dari luar negeri. Itu sebabnya Partai Hanura mengambil porsi BP2MI untuk mempelajari dan untuk mengisi, untuk menyalurkan tenaga-tenaga kerja dan mengambil kembali tenaga untuk kembali ke negara kita. Saya ucapkan selamat kepada BP2MI. Saudara, itu bagian terkecil. Jangan kita mau ribut-ribut. Jangan kita yang sudah begitu bahagia sekarang semakin meningkat kebahagiaan kita, semakin mau dikacau balaukan. Maukah saudara menghadapi itu semua? Maukah? Kalau tidak mau, mari kita bersatu. Kita tantang radikalisme. Kita tantang yang melawan pemerintah. Karena kita berada di dalam negara Republik Indonesia. Setuju? 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 Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara akan dilanjutkan dengan pemukulan gong dan berkenan mendampingi Ketua Umum DPP Partai Hanura, Bapak Gubernur, kemudian Bapak Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Waketum Harian DPP Partai Hanura. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Rakornas hari ini saya nyatakan dibuka. Dan juga Ketua Panitia, kami mohon berkenan mendampingi. Baik, 1, 2, 3. Dengan dipukulnya gong, resmi sudah tentunya Rapat Koordinasi Nasional Partai Hanura 2023 dibuka. Dan sebelum meninggalkan tempat, berkenan untuk diabadikan sejenak bersama di atas panggung. Ya, pemirsa, Rakornas Partai Hanura sudah resmi dibuka dan tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana pidato politik dari Ketua Umum Partai Hanura Bapak Usman Sabtaodang. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Pak Beni. Pak Beni, mengenai tema dalam pidato politik yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi adalah mengenai Dasar-Sila Bandung Partai Hanura untuk Indonesia. Ya. Ini lagi-lagi kenapa tema ini yang diangkat, Dasar-Sila Bandung Partai Hanura untuk Indonesia? Ada tantangan besar bangsa ini melihat situasi politik ekonomi global, ya. Pertama karena situasi COVID yang cukup panjang 2 tahun cukup menguras energi dan bahkan hampir banyak negara mengalami masalah secara ekonomi dan bahkan juga politik. Kemudian juga krisis karena perang Ukraina dan Rusia yang hingga hari ini belum berakhir. Hingga itulah pidato Ketua Umum hari ini sebetulnya akan menyampaikan secara utuh 10 prinsip dasar Partai Hanura dalam menyikapi situasi ekonomi politik global dan juga situasi tanah air. Nah, 10 prinsip Hanura yang disebut dalam Dasar-Sila
Bandung Partai Hanura untuk Indonesia. Yang pertama, Partai Hanura ingin mengingatkan semua pihak bahwa prinsip tetap setia menjaga Pancasila dan ideologi sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 45, ini harus tetap menjadi konsistensi setiap anak bangsa dan harus menjadikan sebagai haluan dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, prinsip menjaga setiap jengkal negara, kesatuan Republik Indonesia dan kehidupan masyarakat bangsa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan setiap gangguan proksi internasional yang kita tahu persis ya, melalui kelompok-kelompok radikalisme dan terorisme yang ingin memecah belah harmoni dan keutuhan bangsa. Ketiga, prinsip politik bebas aktif dengan menghormati persamaan hak atas kedaulatan setiap negara serta terus mendorong perdamaian dunia. Ini yang akan didorong, terus diingatkan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil posisi politik bebas aktif. Yang keempat adalah prinsip kedaulatan atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Kita lihat pemerintahan hari ini, Presiden Jokowi dengan sikap yang sangat berani mengatakan bahwa saatnya hilirisasi, saatnya industrialisasi, semua sumber daya alam milik negara kita kelola di negara kita melalui pembangunan industri. Dan negara-negara besar yang selama ini menjadikan kita tetap sebagai negara berkembang, satu saat akan menjadi negara-negara yang sangat tergantung dengan tanah air kita. Nah, ini menunjukkan sebetulnya Presiden Jokowi melaksanakan apa yang dulu di era Bung Karno disebut Trisakti, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan juga berkepribadian secara budaya. Pak Jokowi ingin mengajarkan pada anak-anak muda, anak-anak bangsa, penerus generasi, bahwa kita ini bangsa besar, kita ini memiliki semua hal yang terkait sumber daya alam, dan jangan pernah mau kita menjadi antek asing, jangan pernah mau kita dijajah secara politik dan ekonomi, dan jangan mau kita direndahkan oleh negara-negara yang selama ini kita anggap mereka besar. Tidak, ini adalah era kesetaraan, ini adalah era di mana mereka harus menghormati kedaulatan negara kita, dan mereka tidak pernah dan tidak boleh mencampuri politik dalam negeri dan luar negeri kita, dan mereka tidak boleh mengambil apa yang menjadi kekayaan sumber daya alam yang menjadi milik negara kita. Karena itu tadi ditekankan juga bagaimana membangun dari daerah, seperti itu ya Pak Beni. Ketua umum kita ini sangat unik. Dulu berkarir di politik menjadi utusan daerah di MPR. Kemudian mendirikan partai yang bernamanya Partai Persatuan Daerah. Kemudian karir beliau juga menjadi ketua Dewan Perwakilan Daerah. Komitmen ketua umum inilah yang terus menjadi doktrin ideologis kepada kader-kader Partai Hanura, bahwa tidak ada negara yang makmur jika daerah-daerah tidak makmur. Tidak ada negara yang sejahtera jika daerah-daerah tidak sejahtera. Sehingga semua dituntut komitmennya untuk mau membangun daerah. Daerah menjadi prioritas, daerah yang harus dibangun lebih dulu, karena jika daerah makmur, daerah maju, daerah sejahtera, maka Indonesia akan sejahtera. Nah, kembali pada strategi Pak untuk pemilu 2024, apakah ini juga kemudian menjadi salah satu highlight dalam mungkin tadi pidato politik dari Ketua Umum juga Pak? Ya, tadi ada 4 ya prinsip dasar. Yang kelima, Ketua Umum berbicara tentang prinsip ekonomi kerakyatan dalam semangat gotong royong dan dengan menjadikan koperasi sebagai sokong guru dalam memajukan perekonomian masyarakat. Kemudian prinsip negara demokrasi. Ketua Umum mengatakan harus terus dijaga pelindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil, menciptakan iklim hak kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, dan melawan segala bentuk politik identitas, fitnah dan adu domba antar suku dan agama, penyebaran semangat kebencian, dan berita bohong yang akan merusak persatuan nasional Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah prinsip regenerasi kepemimpinan politik. Tadi Ketua Umum menyebut tentang milenial. Konsistensi komitmen kuat Ketua Umum dan Partai Hanura adalah memberi kesempatan kepada anak-anak muda, kaum milenial. Kita lihat pemilu 2024 sekitar 64% adalah pemilih yang dimiliki oleh kaum muda dan kaum milenial. Partai Hanura akan memberikan kesempatan seluas-luasnya dan bahkan tanpa batas kepada anak-anak muda yang memiliki karakter yang tangguh, memiliki pengetahuan yang cukup, kemudian juga menguasai teknologi, untuk diberi kesempatan menduduki posisi-posisi eksekutif dan legislatif. Nah, orang-orang tua diingatkan oleh Ketua Umum bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, maka
keikhlasan regenerasi kepemimpinan politik, menyerahkan estafeta kepemimpinan politik kepada anak-anak muda sebagai pemilik hak pilih terbesar 64% di pemilu 2024 itu harus diberikan, dan Hanura akan menjadi pelopor untuk menyerahkan estafeta kepemimpinan politik kepada anak-anak muda. Dengan strategi seperti ini Anda yakin bahwa untuk pemilu 2024 Partai Hanura dapat memenuhi syarat tadi? Kita sudah membahas ambang batas parliamentary threshold itu. Kita sangat meyakini ya. Pertama, 2024 pas. Kemudian struktur juga di 514 dan kita punya pengurus-pengurus PAC di 7.180 dan juga 72.000 desa kelurahan pengurus ranting, ditambah dengan 809 anggota DPR provinsi dan kabupaten kota yang hari duduk, dan banyaknya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, anak-anak muda, bahkan politisi dari lintas partai yang sudah menyatakan bergabung dengan Partai Hanura. Kita memiliki optimisme untuk kita masuk kembali ya ke parlemen. Kita lolos ke parliamentary threshold, dan parlemen adalah menjadi media perjuangan politik kita untuk kesejahteraan rakyat, dan yang menjadi tema hari ini. Partai Hanura artinya membuka diri untuk siapa saja ya Pak, tidak hanya kader partai, tapi juga kaum muda seperti itu. Artinya ini perkembangan pendaftaran bacalek Partai Hanura sendiri seperti apa Pak? Ya, yang pasti ya kita membuka diri kepada siapapun sepanjang mereka memiliki komitmen ideologis. Setiap pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 menghormati ya keberagaman dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menjaga persatuan nasional. Karena Partai Hanura memiliki doktrin politik bahwa setiap partai berorientasi untuk merebut kekuasaan pasti. Tapi kekuasaan bukan tujuan akhir dari partai politik. Kekuasaan itu hanyalah tangga atau alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi goalnya adalah kesejahteraan rakyat. Kita tidak mungkin merasa rendah diri, kader, melihat partai-partai besar yang kali ini menguasai parlemen, tidak. Karena pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan sejarah politik bangsa ini. Rakyat mendapat pelajaran penting dari partai-partai yang hari ini ada di parlemen. Tentu rakyat juga memiliki harapan adanya partai-partai baru, partai alternatif yang bisa menjawab harapan dan mimpi-mimpi rakyat yang mereka akan dukung, dan nanti wakil-wakil dan kader-kader terbaiknya itu menempati kursi-kursi di parlemen, baik pusat maupun daerah. Dan Hanura telah mempersiapkan kader-kader terbaiknya. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi Pak mengenai strategi pemenangan pemilu, mungkin kita bisa melihat lagi dalam rangkaian acara hari ini ada seperti napak tilas seperti itu, karena sebelum tadi Rakornas dimulai ada kemudian jalan kaki ketum bersama ribuan orang dari hotel ke Gedung Merdeka. Ini seperti kemudian napak tilas pada saat jalan kaki di Konferensi Asia Afrika pada tahun 55 lalu ya. Kalau kita melihat sejarah Konferensi Asia Afrika 68 tahun lalu, tanggal 18 hingga 25 April dilaksanakanlah Konferensi Asia Afrika di gedung ini. Nah, kita ingin mengenang di bulan April berarti masuk usia 68 tahun lalu 82 tahun dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika. Ada semangat yang luar biasa, ada kepemimpinan politik yang hebat dari tokoh-tokoh besar bangsa ini. Ada Soekarno, presiden pertama yang membuka Konferensi Asia Afrika. Ada Ali Sostro Amijoyo yang menjadi ketua konferensi. Indonesia menjadi negara penggagas pemrakarsa bersama dengan Birma, India, Sri Lanka, dan Pakistan untuk sebuah konferensi negara-negara di wilayah Asia Afrika yang memperjuangkan semangat anti diskriminasi, semangat anti kolonialisme dan imperialisme, semangat mendorong perdamaian dunia, semangat untuk mengajak semua pihak menghargai dan menghormati persamaan hak, dan semangat kerjasama di wilayah Asia Afrika dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, semangat yang dimiliki oleh para pemimpin besar ini adalah semangat yang dijaga, tentu dalam bentuk yang berbeda sesuai tantangan zaman. Presiden Jokowi dalam pandangan Hanura telah menunjukkan sebuah komitmen memiliki semangat-semangat yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin besar terdahulu. Satu contoh misalnya, pembangunan ibu kota Nusantara. Itu adalah penanda bahwa pergeseran pembangunan saat ini tidak lagi diletakkan pada semangat Jawa sentris,
tetapi diletakkan pada semangat Indonesia sentris. Semua wilayah daerah Indonesia memiliki hak yang sama, perlakuan yang sama untuk dibangun oleh pemerintah dan negara. Dan Pak Jokowi sedang mengerjakan itu. Komitmen yang kuat untuk menjaga sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Bisa dibayangkan hari ini negara-negara besar yang selama ini kita anggap hebat, mereka tergantung pada negara kita. Pak Jokowi mengatakan kekayaan ini ada di negara kita, maka tidak ada satu negara pun yang bisa mengatur, memaksa, mengancam kita untuk diekspor ke negara mereka, kecuali hilirisasi dibangun di negara kita, industrialisasi dibangun, lapangan kerja dibuka, kemudian boksit, nikel, batu bara dan lainnya. Itulah yang menjadi harapan Indonesia maju menuju 2045, di mana kita tidak lagi menjadi negara yang tergantung pada negara luar, tapi negara-negara luar itulah yang akan tergantung pada negara kita. Oke, Pak Benny, kan kestabilan ekonomi ini sangat ada kaitannya dengan kestabilan politik, dan kita sudah memasuki tahun politik. Nah, bagi Partai Hanura sendiri, apakah sudah akan menentukan teman dalam koalisi politik untuk kali ini, Pak? Tadi saya sampaikan ya, yang penting dari 10 prinsip yang disampaikan melalui apa yang akan kita bahas di Rakornas, yaitu Dasasila Bandung Partai Hanura untuk Indonesia, semangat kebangsaan, merawat keberagaman, menghormati setiap perbedaan, keadilan sosial, ini menjadi hal yang sangat mendasar bagi kokoh dan kuatnya persatuan nasional. Tidak ada kepemimpinan politik yang lahir dari kontestasi demokrasi, kecuali mereka yang benar-benar menjadi pemimpin terbaik dari sebuah proses demokrasi yang sehat. Jangan pernah kita berharap lahir seorang pemimpin yang baik. Jangan pernah berharap kita menemukan tokoh bangsa yang berpihak kepada kepentingan negara dan rakyat, kecuali mereka yang lahir dari sebuah kontestasi dan demokrasi yang sangat baik dan sehat. Sehingga di poin ke-10 ya, di Dasasila Bandung Partai Hanura hari ini, pemilihan 2024 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ini harus lepas benar-benar terbebas dari praktek politik uang, politisasi birokrasi daerah, kemudian juga politiking para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dinyatakan sebagai lembaga yang independen, tapi oknum-oknum tertentu kadang juga di daerah menjadi bagian dari kekuatan-kekuatan politik yang merusak demokrasi. Nah, kita ingin semua terbebas dari praktek-praktek tersebut. Ini akan menjadi penentu sebuah estafeta kepemimpinan politik yang baik dan lahirnya pemimpin yang baik. Kita berharap pemilu 2024 adalah sebuah pesta demokrasi yang penuh dengan kegembiraan. Tidak lagi ada istilah kampret dan cebong. Ya, tidak ada lagi istilah pendukung A dan pendukung B, kecuali itu hanya selesai ketika rakyat menjerahkan suaranya di TPS, dan setelah itu guyub kembali menjadi kekuatan bangsa yang tidak bisa dipisahkan karena perbedaan suku, agama, dan latar belakang apapun. Artinya sejauh ini apakah sudah ada komunikasi antara Partai Hanura dengan partai politik lainnya, Pak? Komunikasi terus dilakukan ya di level para ketua umum, tapi jika banyak pihak yang menanyakan hingga hari ini dalam hal Pilpres, Hanura akan memberikan dukungan kepada siapa, kemudian juga berkoalisi dengan partai mana. Ketua Umum sering mengatakan pertama bahwa dukungan politik kepada Pak Jokowi itu adalah dukungan politik yang penuh ketulusan. Karena melihat Presiden Jokowi memiliki latar belakang yang baik, Presiden Jokowi tidak memiliki catatan sejarah kejahatan ekonomi, kejahatan hukum, kejahatan HAM di masa lalu. Beliau juga orang yang sangat sederhana, selain sabar, dihinakan dengan berbagai cara oleh pihak-pihak yang selama ini membenci Presiden Jokowi, tapi konsistensi untuk terus kerja membangun bangsa ini ya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, infrastruktur yang terus dikerjakan, menggeser paradigma Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, kemudian juga komitmen menjaga setiap genggaman yang disebut sumber daya alam dalam penguasaan negara kita, sikap politik dalam negeri dan luar negeri yang tidak mau diintervensi, didikte oleh asing. Nah, inilah yang membuat Hanura hingga hari ini jatuh cinta kepada Presiden Jokowi dan akan menjaga hingga selesainya kepemimpinan Presiden. Nah, kalau ditanya siapa yang akan didukung Hanura, Ketua Umum telah mengatakan kita hanya menunggu wangsit ya dari Presiden Jokowi. Momentum yang tepat berarti. Menunggu wangsit sekaligus momentum yang tepat. Untuk mesin partainya sendiri, strateginya akan seperti apa, Pak, dalam menghadapi persaingan dalam pemilu 2024? Ya, strategi secara khusus tentu tidak bisa kita sampaikan, karena setiap partai memiliki strategi masing-masing.
Tapi Partai Hanura ingin menjadi partai alternatif yang ingin membuktikan bahwa kita memiliki komitmen yang kuat untuk membangun daerah, dan komitmen membangun daerah ini kan tidak dimiliki oleh partai-partai lain. Baik. Hanya Partai Hanura yang memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membangun daerah. Baik, Pak Beni, kita akan bahas mengenai apa saja kemudian yang makna yang disampaikan dalam pidato politik tadi dari Ketua Umum, karena sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Usman Sabtaodang. Kita akan langsung undang Pak Oso untuk segera bergabung bersama kami di sini, Pak. Silahkan. Selamat sore, Pak. Oke, Pak, silahkan, Pak. Kita sedang live. Ya. Baik, Pak. Tadi kita sudah banyak berbincang dengan Pak Beni mengenai pidato politik yang disampaikan oleh Pak Oso. Ini sebetulnya makna terdalam yang paling penting yang di-highlight dari pidato politik Bapak tadi yang dengan tema Dasar Sila Bandung Partai Hanura untuk Indonesia ini seperti apa, Pak? Ya, seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat di daerah. Jadi sekarang kan problem kita ini kan sebetulnya problem daerah yang menasional, ya kan? Jadi harapan saya sebagai orang sejak tahun 99 turut memperjuangkan daerah dan membentuk Dewan Perwakilan Daerah, ya, melalui utusan daerah dulu. Nah, saya lihat kita memerlukan hasil-hasil yang maksimal. Yang antara lain pengawasan tentang pembiayaan daerah. Ya, itu yang harus dilakukan sehingga kita dapat mengukur dan terukur pembangunan daerah itu sendiri. Kenapa? Kita yakin bila mana Indonesia makmur, kalau daerah itu semua makmur. Kita kan semua orang daerah, mana ada dari langit. Ya kan? Jadi kalau semuanya daerah makmur, maka ada Indonesia makmur. Nah, itu yang tagline yang kita harapkan sekarang ini ke depan. Siapa yang melaksanakan itu? Milenial. Anda ini yang masih muda, yang memperjuangkan, bukan saya lagi. Kita kan mengantarkan itu. Udahlah, orang-orang tua, mengantarkanlah the young generation ini, yang sekarang ini, yang banyak pinter-pinter. Dan mereka tiap hari main handphone loh. Dan tahu semua informasi. Apa yang kita kerjakan ini mereka tahu duluan. Di kampung itu. Nah, jangan sampai mereka meniru yang tidak-tidak. Ya kan? Itu kira-kira message-nya. Pak, tapi apa kemudian yang dipersiapkan oleh Hanura dalam menghadapi kontestasi pemilu 2024 ini? Banyak sekali yang kita siapkan. Tentu tidak bisa kita buka semuanya. Karena ini kan kita sedang menghadapi pertarungan kemenangan bagi partai-partai politik. Partai-partai itu semuanya mempunyai program-program masing-masing. Tinggal bagaimana cara menjualnya kan. Kedua, bagaimana rakyat percaya lagi kepada partai-partai yang dia pilih. Kalau kita konsisten, partai kita berpihak kepada daerah, orang untuk orang daerah, untuk anak-anak daerah, dan generasi muda daerah. Daerah semuanya, termasuk di daerah ini. Gitu. Nah, apalagi susah-susah amat sih. Ini bagian dari target Rakornas juga, Pak, untuk Hanura. Rakornas targetnya harus itu. Harus bagaimana mereka bisa mengembangkan daerah tanpa ada intervensi-intervensi yang menyulitkan mereka sehingga menimbulkan konflik di daerah masing-masing. Itu nggak boleh. Setiap ada pembangunan ada konflik, nggak boleh. Ya, kenapa dibangun? Harus goalnya menghidupkan ekonomi daerah itu sendiri. Ya, saya kan kecil-kecil kan orang ekonomi juga, sedikit mengerti tentang ekonomi. Ya. Tidak seperti yang besar-besar nih. Ya kalau kita besar juga nggak mikirin daerah, nggak mikirin masyarakat kan juga. Ya begitulah. Nah, pada saat pidato politik tadi salah satu yang disoroti adalah mengenai memang ekonomi, Pak. Dan hari ini di Rakornas juga kan dalam rangkaian acaranya salah satunya adalah pameran UMKM. Itu artinya ada kaitannya bagaimana kontribusi Hanura dalam ekonomi. Konsisten kita mendukung UMKM itu. Itu sebabnya pada waktu pameran UMKM saya datang, saya lihat kopi, saya lihat itu segala macam tetek bengek.
itu semuanya yang menolong krisis ekonomi dunia, khususnya di Indonesia. UMKM itu tetap hidup. Jadi jangan dianggap rakyat kecil itu nggak bisa mendukung negara, nggak bisa mendukung pemerintah. Cuman sekarang kita sadar nggak, kita sudah nggak membantu mereka, ya kan? Jangan kita cuma ngomong aja dong, ya nggak? Gitu. Pak, tadi saya sudah tanyakan ke Pak Benny, tapi ini mengenai kestabilan ekonomi yang ada kaitannya dengan kestabilan politik, terutama di tahun politik seperti tahun 2023 menjelang 2024. Di tahun politik tentu ada gangguan. Gangguan politik itu akan mengganggu ekonomi, pasti. Tapi ekonomi yang kuat, ekonomi yang tertata, terukur, itu sulit diganggu. Sulit kalau dia solid, ya kan? Jadi nggak usah khawatir kita. Apalagi pemerintah sekarang mau khawatir apa dia? Hah? Infrastruktur di Indonesia udah terbangun, ya kan? Tinggal beberapa lagi masih ada, ya. Tapi saya kira 70-75% itu sudah tertata nasional, ya kan? Ya kan, contoh seperti di kampung saya, dulu hanya kapal 3.000 ton, saya bilang berulang-ulang kali, ya, dengan penduduk 4 juta. Berapa banyak yang harus diangkut? Sekarang sudah dibangun pelabuhan samudra, terus kemudian bisa mengangkut sampai 80.000 ton. Ya, itu apa? Itu kan, ya saya nggak mau yang daerah-daerah lain nanti katanya sok tahu. Daerah saya aja, buktinya ada, gitu. Itu faktanya. Udah ya. Pak, mungkin ke politik dulu sedikit, Pak. Boleh. Politik apa lagi? Komunikasinya sejauh ini seperti apa, Pak? Nah, mengenai buktinya koalisi. saya bisa komunikasi dengan Anda. Anda bukan orang politik, Anda adalah profesional, interview orang-orang pintar. Kecuali yang ini yang masih bodoh ini ya tentu aja kalah sama Anda kan. Tapi orang politik yang lain mungkin dia merasa lebih pintar dari Anda, suka-sukanya dia. Ya enggak? Tapi kalau saya enggak, saya masih belajar soal komunikasi politik. Jadi sudah ada yang berkomunikasi dengan partai politik lain, Pak? Ya, kapan itu kira-kira akan menentukan arah koalisi, Pak? Segera. Nanti kalau ada sinyal, kita berpegang pada komitmen. Saya berpegang pada komitmen. Komitmen kita sampai Pak Jokowi habis, kita baru lepaskan. Dan sebelum dia habis, dia tinggalkan dulu. Apa yang bisa meneruskan perjuangan dia yang berhasil sekarang, ya kan? Kalau orang ada yang mengatakan ini nggak benar, itu nggak benar, itu omong kosong semua, itu ya, aduh, itu dosa itu. Oke. Tapi intinya di tahun politik ini kita harus bisa menjaga kestabilan dan situasinya kondusif gitu ya, Pak? Itu yang saya suka dengan Anda punya judul. Di tahun politik kita menjaga stabilitas politik, kita menjaga keberagaman, kita menjaga perasaan-perasaan lawan politik. Kita nggak boleh bermusuhan lawan politik, ya kan? Lawan politik ini kan kalau kita bermusuhan kan bisa, aduh ngeri deh. Ya, apalagi orang masih banyak yang susah, ya kan? Jangan deh, jangan bikin ribut-ribut di negara kita. Ya, dulu kan kita, wah senang-senang kok, sekarang waktunya kita sudah selesai membangun, kok dibikin ribut-ribut. Nah, ini tentu ada orang-orang jahil, rakus, yang ingin merebut kekuasaan. Ya, ini nggak benar. Ya, oke. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Usman Sabta telah berbincang bersama kami dalam live event kali ini. Ya. Tadi. Halo. Terima kasih ya. Ya. Pak, ya. Sehat-sehat.
dengan Ketua Umum Partai Hanura Bapak Usman Sabtaodang, dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan lagi dengan Bapak Beni Ramdhani selaku Ketua Panitia Pengarah dan juga Waketum Partai Hanura. Pak Beni, tadi saya sudah berbincang Dengan sedikit Ketua Umum. dengan Oke. Ketua Umum langsung mengenai target dari Hanura, target dari Rakornas, apa kemudian makna dari pidato politik. Kita akan kembali ke Rakornas untuk hari ini, Pak. Kemudian ini kan ada berbagai macam rangkaian, salah satunya tadi melibatkan ribuan orang dan kemudian ada 300 peserta ya Pak ya, yang ada di Gedung Merdeka. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemudian ini ada kaitannya semua. Kita baru menyaksikan pembukaan ya di Gedung Merdeka. Rakornasnya akan dilaksanakan di Hotel Priangan, Bandung. Di sana nanti ada 3 komisi. Komisi A pesertanya adalah para ketua organisasi, kaderisasi dan keanggotaan. Persidangannya akan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum saya sendiri ya untuk bidang OKK. Nanti Komisi B itu akan membahas tentang pemenangan pemilu. Para pesertanya itu adalah para ketua Bapilu DPD. Kemudian Komisi C pesertanya para ketua DPD se-Indonesia ya, 38 provinsi, dan mereka akan merumuskan rekomendasi Partai Hanura yang akan disebut tadi ya, Dasar-Sila Bandung Partai Hanura untuk Indonesia, dan ini akan menjadi rekomendasi partai kita tentu pertama kepada Presiden Republik Indonesia dan kementerian lembaga terkait ya, stakeholder termasuk penyelenggara pemilu. Nah, rekomendasi ini sangat penting karena Partai Hanura konsisten dalam menjaga dan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi, turut terlibat secara aktif, diminta atau tidak diminta, untuk memberikan pikiran-pikiran dan juga masukan kepada pemerintah, Presiden, dalam melihat situasi politik ekonomi global yang saya sebutkan tadi dan kondisi tanah air. Kami sering mengatakan bahwa Presiden Jokowi bisa berakhir sesuai periodisasi mandat konstitusi. Tapi negara ini tidak mungkin berhenti untuk melaksanakan agenda-agenda pembangunan, kerja-kerja kemasyarakatan, kerakyatan, keindonesiaan untuk 276 juta rakyat Indonesia yang semua harapannya itu dipertaruhkan kepada siapa? Para pemimpin negara, para anggota DPR, dan mereka yang hari ini diberikan kepercayaan duduk di lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, Partai Hanura sebagai partai politik tentu tidak akan berpangku tangan, berdiam diri, bahkan nanti dicatat oleh sejarah menjadi partai yang tidak peduli. Tidak, kita akan selalu mengambil bagian terdepan untuk mengantisipasi apapun kondisi dan situasi bangsa ini dalam percaturan politik ekonomi global maupun dalam menghadapi situasi-situasi tanah air kita. Tapi bagaimana mengawal rekomendasi yang diserahkan? Follow up-nya akan seperti apa? Nah, itulah problem kita di 5 tahun ke belakang adalah problem kita tidak memiliki kursi di parlemen, yaitu di DPR RI. Sebelumnya kita punya 16 kursi. Walaupun kita masih memiliki 809 anggota DPR provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Maka menempatkan kader-kader terbaik di DPR RI itu sangat penting untuk mengawal tugas-tugas kebangsaan, tugas-tugas kerakyatan, dan ini harus menjadi bagian dari perjuangan tidak hanya politik, tidak hanya ekonomi, tapi perjuangan ideologis. Ini tugas sejarah dalam menentukan arah bangsa ke depan yang dimulai tentu sejak Partai Hanura berdiri dan juga akan ditentukan kemudian di pemilu 2024. Ini kembali bagaimana kemudian nanti akan ada kompetisi yang sangat sengit seperti itu ya. Nah, ini bagaimana Hanura akan mengambil strategi yang mungkin harus berbeda karena ada target yang dicapai. Salah satunya adalah memenuhi ambang batas. Saya katakan tadi ya, kita tidak akan merasa rendah diri, berkecil hati, dan itu motivasi yang terus, doktrin yang kita berikan pada kader-kader kita di daerah. Apapun rakyat akan memiliki catatannya sendiri. Apapun rakyat akan menjadi hakim yang adil. Apakah mereka yang diberikan kepercayaan duduk di parlemen telah memberikan yang terbaik bagi rakyat, telah mengemban tugas secara benar, ataukah justru rakyat dikecewakan? Tidak sedikit ya praktek-praktek korupsi dilakukan oleh anggota DPR, tidak sedikit pengkhianatan atas janji politik mereka yang 5 tahun lalu kampanye di depan rakyat itu dikhianati. Nah, Partai Hanura ingin membuktikan kepada rakyat bahwa ketika kita tidak lolos 5 tahun lalu, ini sebagai
ujian bagi kita memperbaiki diri ke dalam, mengkonsolidasi secara organisasi, menyiapkan struktur yang akan menjadi mesin politik, membuka diri masing-masing yang ingin mengabdikan dirinya untuk tanah air ini, untuk bangsa ini, untuk masuk dan mendaftar secara terbuka tanpa harus keluar biaya sepeser pun, ya, untuk kita persiapkan bertarung dalam kontestasi demokrasi nanti di pemilu legislatif 2024, baik di pusat maupun daerah, dan membuka diri seluas-luasnya kepada para milenial, generasi muda kita yang saya katakan tadi 64% pemilik hak pilih pemilu 2024 ini adalah generasi muda. Harus ada fase tertentu, harus ada sejarah yang kita buat bahwa mereka yang disebut generasi tua, generasi masa lalu, ya, tentu tidak boleh juga merasa bahwa kekuasaan ini harus terus dalam genggamannya. Tidak boleh juga arah masa depan seolah-olah itu hanya bisa diciptakan oleh sejarah pikiran-pikiran mereka saat ini. Tapi generasi muda memiliki pikirannya sendiri. Generasi muda punya hak atas sejarahnya sendiri. Dan sejarah masa depan harus kita berikan, ditulis, ditentukan oleh anak-anak muda, kaum milenial itu sendiri. Pak Ketum juga tadi berbicara mengenai target milenial ini. Harus artinya kan harus ada cara khusus bagaimana mendekati para pemilih muda ataupun mereka yang ingin berminat berkecimpung sebagai politik awal seperti itu ya Pak Beni. Ya, kita menerjunkan para tokoh-tokoh ke daerah. Kita langsung door to door ya, menemui tokoh-tokoh muda kaum milenial. Kita yakinkan mereka tentang visi Partai Hanura, cita-cita politik Partai Hanura, dan apa yang akan dikerjakan oleh Partai Hanura dengan program-program politik kerakyatan, politik kebangsaan, politik keindonesiaannya. Kita yakinkan pada mereka, dan kita juga memberi garansi kepada mereka jika berminat untuk merebut posisi-posisi strategis kekuasaan, dan kekuasaan dijadikan alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk mewujudkan mimpi-mimpi anak muda, maka Partai Hanura pilihannya, dan kita berikan tanpa batas ya kepada anak-anak muda. Insentif apa lagi kemudian yang memang untuk meyakinkan orang itu untuk lebih terbuka terhadap politik, tidak kemudian memandang sebelah mata mengenai politik itu sendiri? Iya, anak-anak muda sebagian besar ya kita lihat di lapangan apolitis, ya. Bahkan mereka memiliki penilaian buruk terhadap politik. Politik dianggap kotor oleh sebagian besar anak-anak muda. Kita yakinkan bahwa cara pandang memandang politik adalah hal yang kotor, itu keliru. Yang kotor adalah perilaku para politisi yang mengkhianati cita-cita demokrasi, yang mengkhianati agenda-agenda kerakyatan, cita-cita kebangsaan, janji-janji politik mereka dalam setiap kampanye. Kemudian perilaku-perilaku koruptif mereka yang mengambil hak rakyat, tidak melaksanakan secara tuntas agenda-agenda pembangunan yang harus dilakukan di daerah-daerah pemilihan mereka. Nah, yang buruk adalah para politisi dengan perilaku koruptif tadi. Sehingga kita ingin yakinkan kepada anak muda, jika Anda memiliki hak pilih 68% atau 64% di pemilu 2024, maka secara logik arah bangsa ini, Indonesia masa depan sebetulnya akan ditentukan oleh mereka. Pemimpin-pemimpin yang baik, yang bisa menuntaskan agenda-agenda reformasi, agenda-agenda demokrasi, pembangunan bangsa ini, sebetulnya ditentukan oleh suara anak-anak muda. Sehingga saya katakan kepada mereka, kalau Anda pernah kecewa memilih pemimpin yang berkhianat di kemudian hari, maka tidak boleh itu menjadi apolitis. Maka saatnya Anda tidak lagi menjadi pemberi suara, tapi Anda maju ke legislatif, Anda menjadi penentu sejarah, Anda menjadi pengambil keputusan. Seberapa kuat suara Anda tentang perubahan, seberapa besar Anda menggalang kekuatan untuk menuntut keadilan, cita-cita yang ingin diwujudkan sebagaimana mimpi anak-anak muda, maka sekali lagi itu tidak cukup ketika suara diserahkan pada para pengkhianat, mereka yang ada di parlemen, mereka yang ada di partai-partai politik. Maka saatnya momentum 2024 dengan 64% hak pilih di tangan anak-anak muda, mereka harus menjadi pelaku sejarah, mereka harus menjadi pengambil keputusan di parlemen untuk arah bangsa ini yang lebih baik. Oke, Pak Beni, pemilu 2024 kan seharusnya menjadi sebuah pesta demokrasi. Artinya pesta kan suasananya harus kondusif, gembira seperti itu. Ini komitmen dari Hanura untuk sama-sama kemudian mengawal agar pemilu menjadi sebuah pesta gegap gempita, dipenuhi dengan kegembiraan dalam melaksanakan, ataupun mereka yang memilih menggunakan suaranya, ini seperti apa? Ya, perbedaan itu kan sunatullah ya, perbedaan itu fitrah. Sebetulnya
berbeda dalam hal apapun termasuk berbeda dalam hal keyakinan politik setiap warga negara dalam kontestasi demokrasi. Ini kan sesuatu yang lumrah di negara demokrasi, sesuatu yang harus dihormati dan dihargai dalam persamaan hak untuk menentukan arah bangsa ini dengan memberikan kepercayaan politik di pemilu kepada partai, kepada orang. Nah, tentu ini tidak boleh mencerai-beraikan persatuan nasional, bahkan merusak harmoni anak-anak bangsa. Kontestasi dan rivalitas politik cukuplah berakhir ketika kita masuk ke TPS dan mencoblos partai politik dan calon yang kita yakini akan membawa suara kita. Dan setelah itu kita bersatu kembali sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Indonesia. Keluarga besar yang akan tetap menjaga merah putih, menjaga Pancasila, dan menjaga tanah air kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka sesungguhnya pemilu 2019 telah memberi contoh kepada kita. Rivalitas dua pasangan calon presiden, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Prabowo akhirnya setelah Pak Jokowi nyatakan menang, menyerahkan dirinya menjadi pembantu presiden. Nah, harusnya ini diikuti oleh para pendukungnya. Oke, baik. Kita harapkan memang situasi politik terutama menjelang pemilu 2024 tetap terjaga kondusif Kita seperti harap, itu. Ya, pesta demokrasi adalah pesta kegembiraan. Pesta kegembiraan. Pesta yang gembira. Dan kita harapkan juga Rakornas Partai Hanura untuk tahun ini dapat mencapai targetnya dan rekomendasi-rekomendasi itu dapat kemudian ditindaklanjuti. Baik, terima kasih Bapak Beni Ramdhani, Ketua Panitia Pengarah Waketum Partai Hanura telah berbincang bersama kami sore hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bapak Beni Ramdhani mengenai Rakornas Partai Hanura untuk tahun 2023 ini, di mana tadi kita sudah mendengar bagaimana pidato politik dari Ketua Umum Partai Hanura tentang Dasasila Bandung Partai Hanura untuk Indonesia. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live event Rakornas Partai Hanura 2023. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Metro TV